Satu TV. Jadi saya terus terang dengan pondok pesantren Asadil ini, saya merasa ada sesuatu hal yang besar dan sekaligus diharapkan oleh umat. Karena di sini ini kalau saya melihat pada anak-anak santri ini, wajahnya itu imut-imut. Saya senang sekali lagi melihat para anak-anak yang hafal Al-Quran ini. Ya teduh gitu ya, wajahnya juga sendu gitu. Jadi wajahnya itu bagaikan kun varian fala takun fakisan. Jadi ibarat padi itu. Tua itu kan semakin menunduk ya, semakin menunduk. Tidak kemudian kok cengengesan mungkin ya, mungkin jelalatan gitu. Ngerti bahasa itu? Aku nggak patah ngerti saja nih. Tapi kira-kira seperti itulah ya. Tapi para tahfidz itu ini wajahnya itu adalah wajah yang menyimpan sebuah rahasia besar, yang menyimpan potensi besar, yang menyimpan kekuasaan besar. Itu ada pada anak-anak yang tahfidz ini. Mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri-santri ini, saya akan berbicara tentang persoalan pendidikan karakter di pondok pesantren. Pendidikan karakter. Tapi tadi saya sudah katakan bahwa kita ini diberikan kenikmatan oleh Allah tadi, yang berupa hidup. Yang kedua adalah nikmatul istiqlal, nikmat yang berupa kemerdekaan. Anak-anak sekalian mengambil pendidikan di pondok pesantren Asadili, Anda merdeka. Mas Alam ini dulu ketika saya berikan contoh aja Mas Alam ya. Mas Alam ini tidak ada yang mewajibkan di pondok Asadili, kan tidak ada. Ini kan pilihan. Merdeka untuk memilih pondok pesantren yang bagus. Merdeka. Kita merdeka untuk menentukan hidup. Kita merdeka, tapi jangan merdeka. Saya merdeka untuk menentukan ibu, jangan. Jangan. Saya merdeka untuk menentukan ayah, ini yang nggak boleh gitu ya. Tapi saya merdeka untuk memilih pendidikan yang bagus. Saya merdeka untuk memilih menu yang enak. Tapi kalau di pondok pesantren, jangan itu digunakan. Kalau di pesantren kan sudah disiapin makanan ya. Saudara ini harus bersyukur karena apa? Dilayani oleh pengasuh. Coba merdeka. Nah, kemerdekaan itu yang membuat kita merdeka itu diri kita sendiri, bukan orang lain, diri kita sendiri. Tapi seringkali yang memenjarakan diri kita juga diri kita sendiri. Karena nggak enak dengan teman, gitu ya, nggak nyapa dengan teman. Hatinya bisa los atau tidak, kemudian bisa bergaul dengan bebas atau tidak. Tidak bebas, karena apa? Karena nggak enak dengan temannya. Maka jangan pernah tidak enak dengan temannya, karena apa? Akan memenjarakan diri kita sendiri. Paham? Paham? Ngantuk?
Paham yang saya maksud? Kalau Anda hasut dengan temannya, kalau Anda kemudian memfitnah temannya, kalau Anda kemudian membenci teman saudara, di situ itu Anda memiliki hubungan yang nyaman atau tidak? Tidak kan? Itulah penjara yang sesungguhnya, sehingga hidup Anda tidak bisa bebas. Maka penjara diri saudara itu tergantung kepada diri saudara sendiri ketika saudara berada di pesantren ini. Pesantren ini juga bisa jadi ada satu penjara karena apa? Hati kita tidak tulus. Ketika kita membangun dengan sesama teman, itu tidak baik, sehingga bisa memenjarakan diri saudara. Maka perbaiklah komunikasi dan hubungan dengan sesama teman. Sejelek teman saudara, sikap teman saudara, maka ketika Anda hadapi dengan sabar, disitulah saudara menemukan sebuah kenikmatan. Kenikmatan karena apa? Anda bisa mengubah teman saudara. Itu bagian dari pendidikan di situ. Bagian dari pendidikan. Sabar itu bagian dari pendidikan. Maka as-sabru lillah, sabar karena Allah. Jadi kalau orang yang kemudian sabar itu kemudian dia dikatakan kalah, tidak, dia justru menang di situ. Karena lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar mereka. As-sabru billah, dia sabar dengan Allah di situ. Karena apa? Dia selalu menjadikan nilai-nilai ilahiyah pesantren sumber nilai. Dan sumber nilai dari pesantren itu adalah agama, Al-Quran maupun Al-Hadis. Sumber nilai. Berarti kalau pesantren ini sebagai sumber nilai moral, nilai etika, nilai akhlak, inilah yang kemudian dijadikan sebagai way of life, sebagai pandangan hidup, sebagai dasar pijakan untuk mengarahkan sikap dan perilaku saudara di situ. Karena pesantren ini sesungguhnya juga memiliki tugas dan fungsi untuk mendidik para santri. Saudara disiapin makanan dalam satu talam kan? Satu talam berapa orang? 5, tergantung besar dan kecilnya talam gitu ya. Nikmat gak makan bersama-sama? Nikmat sekali. Nanti kalau sudah keluar dari pesantren ini karena tidak makan bersama, Anda begitu rindu untuk makan bersama dengan teman saudara. Ingat-ingat itu nanti, rindu sekali. Apalagi kalau sudah pulang gitu ya, aduh kesepian. Teman saya di sana gimana biasanya makan bersama gitu ya. Kalau sudah ketemu, bagaikan kita ketemu orang yang sangat kita cintai, seakan-akan begitu. Jadi insya Allah akan jadi orang para tahfidz ini. Benar. Nanti siapa tahu mendirikan pesantren-pesantren sendiri kan? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Saudara yang nanti akan menjaga Al-Quran masa depan nanti. Tapi yang ketiga, kata Imam Ghazali, nikmat itu yang paling berharga dibanding dengan nikmat-nikmat yang lain itu disebut dengan nikmatul iman. Nikmat iman, yakin tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ketika kita syahadat, iman atas diku bil qalbi wal qaulu bil lisan wal amalu bil jawarih, yakin dalam hati bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Yakin kita, nggak ragu sama sekali. Ada sang pencipta, al-haqqul mutlaq, ada penguasa besar, ada pengatur besar di dunia ini.
bahkan dunia dan akhirat, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kadangkala kita ini memiliki tujuan A, ternyata nggak tercapai, yang tercapai tujuan B-nya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Berarti kita kembalikan lagi pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi apa yang tidak kamu sukai, tidak kamu senangi, tetapi justru akan membuat kebaikan bagimu. Tapi sebaliknya, wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi apa yang kamu cintai, apa yang kamu senangi, justru tidak membuat kebaikan bagimu. Ini berarti ada penguasa tunggal, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bisa menentukan segala-galanya, di mana manusia itu hanya bisa berikhtiar dan bertawakal, berikhtiar, berdoa dan bertawakal. Orang ingin bahagia, orang ingin hidupnya itu nyaman, ikhtiar dulu. Ya, termasuk sekarang anak-anak sekarang ini sedang berikhtiar untuk berakit-rakit, berenang-renang, menghafal Al-Quran, tidak mengenal siang, tidak mengenal malam, jungkir balik ketika harus menghadap kepada ustadz dan ustadzahnya, kemudian dengan gemetar, dengan takut-takut sedikit, kadangkala juga agak meriang juga. Begitu kira-kira? Enggak ya? Nggih. Jadi, tapi kenikmatan nanti akan saudara dapatkan setelah saudara hafal. Udahlah, dicari orang nanti, dicari orang, dicari calon mertua. Bener. Tapi jangan berpikir sekarang dulu, kuliah dulu nanti, berpendidikan dulu yang tinggi dulu, karena Anda punya modal, sarjana hafal Al-Quran, kan beda dengan bukan sarjana kan, magister dengan hafal Al-Quran, waduh, doktor dengan hafal Al-Quran, profesor dengan hafal Al-Quran, waduh, luar biasa. Di depan saya ini ada orang-orang hebat gitu, orang-orang hebat, karena punya potensi itu tadi, yang potensi. Nikmatul iman. Saya kembali lagi tadi. At-tasdiqu bil qalbi. Saudara sudah melakukan itu. Saudara sudah melakukan. Itu makhluk kecil, tapi Anda takut dengan makhluk kecil itu. Ya. Udah biarin saja, enggak kalau gigit. Paling baunya enggak enak gitu aja ya. Baunya enggak enak. Selamat datang di Universitas Islam Malang, kampus unggul berkarakter Islami Ahlus Sunnah wal Jamaah dan telah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan muatan distingsi di setiap program studi. Berbagai pilihan program studi telah didukung oleh fasilitas lengkap, laboratorium modern, dan SDM yang berkualitas. Penguatan karakter serta jalinan kerjasama nasional dan internasional mengantarkan mahasiswa Unisma meraih berbagai prestasi. Ketika saya masuk kampus Unisma, saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern. Di sini, mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Unisma dari NU untuk Indonesia dan peradaban dunia. Wal qaulu bil lisan, dan itu diungkapkan, diekspos kalau diri kita ini beriman, diri kita ini adalah Islam.
wal amalu bil jawarih. Konsekuensinya adalah kita harus melaksanakan ajaran yang ada di dalam agama itu, sumbernya adalah Al-Quran maupun Al-Hadis. Al-Quran, nah ini yang saudara baca, yang saudara hafal sekarang. Al-Quran, Al-Quran ini adalah sebuah mukjizat yang paling besar di antara mukjizat-mukjizat yang lain. Al-Quran memiliki dimensi waktu sepanjang zaman, sepanjang waktu, ila yaumil qiyamah. Itu Al-Quran sampai hari kiamat. Itu Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini adalah mukjizat rohaniyah rasional. Spirit ada pada diri, di dalam diri manusia, tetapi yang terkandung di dalam isi Al-Quran itu adalah sangat rasional, bisa dicerna oleh akal manusia. Berbeda dengan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Tongkat bisa berubah menjadi ular. Tongkat bisa digunakan untuk membelah lautan. Karena orang-orang kafir Quraisy pada saat itu takabur, sombong dengan menggunakan sihir-sihir. Tapi justru kehadiran Nabi Musa alaihissalam menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Dan mukjizat itu adalah hanya pada dimensi waktu dan ruang. Pada saat itu, hanya pada saat itu. Kalaupun toh sekarang ada di antara sebagian manusia yang memiliki kemampuan untuk menggunakan sihir-sihir itu, tetapi tetap akan dikalahkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Mawasifaun Al-Quran. Al-Quran sebagai pengobat, sebagai obat di situ itu. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam, dia punya mukjizat menghidupkan orang mati, mengobati orang yang penyakit kudis. Sekarang penyakit apa? Gudik. Di pesantren sini kan nggak ada kan penyakit gudik kan? Nggak ada kan? Nggak ada, itu tidak kenal. Wal amalu bil jawarih, semuanya sumber nilai ada di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang saudara baca itu. Fa idza qara'nahu fattabi. Oh, kok nggak hafal ya? Fattabi Qur'ana. Jadi bagaimana ketika kita membaca Al-Quran? Kan ada pujian ya, baca Al-Quran kemudian angen-angen sak maknane, dan setelah diangen-angen sak maknane kemudian diamalkan maknanya itu dalam kehidupan sehari-hari. Berarti apa di sini? Kalau nilai-nilai Al-Quran itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita ini adalah role model. Role model. Jadi role modelnya itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin azim. Begitu Allah Subhanahu wa taala memuji kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Pola pikirnya, sikap dan perilakunya itu semuanya adalah cerminan dari Al-Quran. Nah, saudara sudah punya hafalan Al-Quran, tinggal bagaimana nanti dimaknai, dipahami maknanya, dan kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Pesantren ini yang tadi sudah saya katakan, proses pendidikan dilakukan, baik pendidikan secara normatif maupun secara kontekstual. Secara normatif saudara dibimbing, saudara dididik, saudara diarahkan, tetapi saudara juga mendapatkan keteladanan dari seorang kiai dan juga para asatid wal asatidah. Teladan, uswah. Maka saudara menjadi uswah-uswah di mana saja Anda berada. Berarti Anda mempengaruhi orang yang ada di sekitar saudara. Dengan sikap santun saudara. Santri-santri itu kalau sudah ketemu kiainya pasti menunduk kan? Menunduk. Karena apa? Menghormati, menghargai. Insya Allah mahasiswa Unisma itu juga seperti itu. Kalau ustadznya, dosennya lewat, kebanyakan berhenti dan menunduk. Salam gitu ya, sama dengan yang di sini lah. Karena apa? Kebanyakan juga para santri yang kuliah di Unisma. Dan apalagi sekarang Unisma semakin mencuat dari sisi prestasi dengan mahasiswa yang berjumlah 16.323, 16.000 dari 34 negara. Ini semakin menjadi daya tarik masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia untuk kuliah di Unisma, apalagi di dalamnya diajari dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Bukan sekedar menanamkan nilai-nilai luhur tanpa ada praktek-praktek yang nyata. Ya transfer, yang memberikan contoh. Bahkan konsep pengembangan pendidikan yang bagus. Nanti kalau saudara sudah keluar dari pesantren di perguruan tinggi, saudara bukan sekedar diceramai, tetapi saudara langsung praktek di dunia usaha, dunia industri, di lembaga pendidikan, di birokrasi sesuai dengan jurusan masing-masing. Bahkan bagi mahasiswa yang memiliki satu keinginan kuat, bisa 1 sampai 2 semester kuliah di luar negeri ketika berada di Unisma. Bisa ngambil di Rusia, bisa ngambil di Prancis, bisa ngambil di Inggris, bisa ngambil di Amerika, bisa ngambil di Jepang, bisa ngambil di Cina, bisa ngambil di Taiwan. Walaupun kuliah di Unisma bisa ngambil itu. Karena bukan sekedar mendidik, tapi memberikan keteladanan, jejaring kita bangun. Ya nanti posisi Unisma di mana dan sebagainya Pak Werduan nanti akan menyampaikan masalah Unisma. Dan juga peran pesantren ini adalah memberikan sebuah edukasi terutama di dalam pembiasaan, habituasi. Jam berapa sholat berjamaah, gerutu. Setelah itu makan jam berapa, udah terjadwal semuanya. Ngaji jam berapa, tidur jam berapa, setoran jam berapa. Ini time schedule sudah jelas. Pembiasaan itu. Bahkan qiyamul lail sudah terbiasa di sini. Pembiasaan. Ini kan wajah-wajah qiyamul lail semua. Loh kok ketawa? Terus terang ya, orang tua seperti saya ini, kalau anak saya di rumah malam hari sekitar jam 2 masuk ke kamar kecil, berwudu dan kemudian sholat tahajud, hati orang tua terasa dingin, senang dan bahagia. Dan itu diajarkan di pondok pesantren. Habituasinya di pesantren diperkuat. Pembiasaan itu. Maka tadi saya katakan wajah-wajah qiyamul lail atau qiyam saja. Jadi atau lail saja, qiyamnya enggak. Gitu ya. Ya qiyamul lail. Pak Rektor masuk kamar mandi, setelah itu buang air kecil, setelah itu kembali lagi ke kamar, tidur lagi.
Ya, ini ujian ya. Ujiannya itu ketika ngantuk-ngantuk sedikit, udah paksakan di situ, dan itu akan menjadi bagian dari pembiasaan diri. Kalau sudah terbiasa, maka Anda tidak akan bisa meninggalkan tradisi itu. Pertama berat, memang berat sekali pertama. Pembiasaan di pondok pesantren, puasa Senin Kamis. Saudara ahli puasa Senin Kamis, ya kan? Loh, kok tersenyum? Memangnya enggak? Loh, enggaknya itu tidak tulus kelihatannya. Enggak. Sepertinya berat sekali. Ini bagian dari riyadhah loh ini. Suksesnya saudara sudah banyaknya riyadhah. Apa yang ada diterima. Berikhtiar menjalankan dan memupuk ibadah kita dengan ibadah-ibadah sunnah. Ini bagian dari itu. Jadi ada pendidikan, ada keteladanan, ada pembiasaan di situ itu, habituasi. Ini saya sudah setengah jam lebih, cukup ya? Diemnya ini ya, bilangnya ya cukup Pak. Saya senang sekali terus terang, senang sekali, bahagia sekali. Mudah-mudahan hafalan Anda dijaga oleh Allah. Anda menghafal dimudahkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan Anda semuanya akan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Bahkan hafal Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai salah satu modal untuk mencari beasiswa. Salah satu modal. Tetapi kalau misalnya orang tuanya itu kok sudah cukup duitnya, tidak harus mencari beasiswa. Orang tuanya nyari duit itu untuk anak kan? Tapi nanti kalau sudah sampai pulang, jangan kemudian karena cita-cita saudara tidak terpenuhi begitu, ya ayah cari duit kan untuk anaknya. Jangan dipaksa. Kalau misalnya ayahnya tidak setuju itu jangan memaksa. Ya pokoknya wala taqullahu ma'ufin. Jangan pernah menyakiti orang tua walaupun dengan kata-kata hus. Jangan pernah. Karena hebatnya kita, suksesnya kita, di samping kita taqarrub Allah, kita dekat pada Allah, adalah kita harus birrul walidain, harus berbuat baik kepada kedua orang tua dan mendoakan kedua orang tua. Dan yang ketiga, tetap tawadhu dan hormat kepada para guru mutlak. Kalau ingin sukses, tiga itu dijaga, insya Allah akan sukses. Cukup sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.